This has to stop now. Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul Hotel Transylvania A Monster Vacation yang dirilis tahun 2018 dan diproduksi oleh Sony Pictures Animation. Film ini masih dibintangi oleh Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, David Spade, dan masih banyak lagi. Mengisahkan tentang Dracula dan keluarganya yang menjalani liburan di sebuah kapal pesiar yang sangat mewah. Namun nyatanya, kapal itu sengaja dibuat oleh musuh bebuyutan Dracula untuk membinasakan semua monster yang ada di dunia. Supaya mudah dipahami, saya sarankan kalian menonton sequel pertama dan kedua terlebih dahulu, atau dengan mengklik link yang ada di pojok kanan atas. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah diawali pada tahun 1897 di kota Budapest, di mana kita melihat Dee dan sahabatnya yang sedang berada di sebuah kereta api dan menyamar di antara penumpang manusia lainnya. Lalu tiba-tiba muncullah seorang pembasmi monster bernama Abraham Van Helsing. Oh no, not this clown again. Untuk bisa mengungkap penyamaran Dee dan kawanannya, Van Helsing menyalakan korek api yang seketika membuat Frankenstein pun panik. Lalu penyamaran mereka pun terungkap. Demi menyelamatkan ketiga kawannya, Dee pun terpaksa menjatuhkan mereka di tengah hutan dan membiarkan Van Helsing untuk berhadapan dengannya. Hingga kemudian di sanalah terungkap bahwa selama berabad-abad keluarga Van Helsing telah mencoba membunuh Dee, namun hasilnya selalu saja gagal. Scene berpindah ke masa kini. Di Hotel Transylvania, kita melihat Dee dan Mavis yang sedang menyiapkan prosesi pernikahan sepasang monster cucuk. Yang mana prosesi pernikahan itu mulai nampak kacau ketika si pengantin wanitanya dilanda kegugupan. Namun, untungnya Mavis mampu menasehati dan berhasil membujuk si pengantin wanita untuk melanjutkan prosesi pernikahannya. A zing only happens once in your life. I do. Saat prosesi pernikahan selesai, Dennis dan Winnie membuat kekacauan dengan membawa anjing peliharaannya yang bernama Tinkles. Namun untungnya, Tinkles yang sangat kesetanan mampu dijinakan oleh Dee dan dibawa kembali ke kandangnya. Setelah itu, pesta pun berlanjut ke acara dansa. Semua undangan pun nampak bahagia dan berdansa dengan pasangannya masing-masing, kecuali dengan Dee yang tak memiliki pasangan dan nampak begitu galau. Sehingga hal itu membuat sahabatnya merasa iba, dan diam-diam Frankie pun menyuruh sepupunya untuk mendekati Dee. Awalnya Dee tergoda dengan kecantikannya, namun setelah melihat otot tangan kanannya, Dee pun langsung ilfil dan meninggalkan wanita itu. Date? Oh. Kemudian Dee meminta sahabatnya untuk tak menjodohkannya lagi, karena cinta sejati atau dalam istilah monster disebut dengan zing hanya datang sekali, dan itu pun sudah dirasakannya dulu. Namun Griffin mengatakan bahwa kini zaman sudah berubah. Bahkan kini para monster bisa menemukan cinta sejati lewat aplikasi dating di HP masing-masing. Hingga kemudian Well, look at that. Come on. Too many eyes. I'm looking for a zing. Changing's over it. No. Don't you get it? I want to go on a date. nyatanya di sebuah ruangan Dee diam-diam membuka aplikasi dating dan mulai mencari monster yang cocok dengannya. Namun tiba-tiba Mavis muncul dan langsung menanyakan apa yang sedang dilakukan. Dengan gugup, Dee pun beralasan bahwa ia sedang membersihkan ruangan itu. Melihat tingkah sang ayah yang sangat aneh, Mavis pun menganggap bahwa mungkin saja ayahnya mengalami stres dan butuh liburan. You're
Saat Mavis memasuki kamarnya, tanpa sengaja ia melihat sebuah iklan yang menawarkan liburan untuk para monster. Yang kemudian, Mavis pun langsung membawa semua keluarganya untuk mengikuti paket liburan itu. Mereka pun mulai perjalanannya dengan menaiki sebuah pesawat yang sangat membagongkan, di mana pilot dan awak pesawat itu merupakan kumpulan monster psikopat yang membuat para penumpangnya begitu teraniaya dan sangat ketakutan. Kemudian kita melihat Dennis yang nyatanya menyembunyikan Tinkles di bagasi pesawat. Dan sesampainya di segitiga Bermuda, pesawat itu pun mendarat dengan begitu elegan. Setelah itu, Dee dan yang lainnya disambut oleh staf kapal berwujud ikan, yang kemudian staf itu pun membawa mereka ke sebuah kapal pesiar yang sangat mewah dan megah, di mana para monster dibuat terpukau oleh pelayanan, desain, dan juga berbagai fasilitas mewah yang ada di sana. Dikarenakan tak boleh membawa binatang peliharaan, Dennis dan Winnie pun mendandani Tinkles dan berhasil menipu staf penjaga. Setelah itu, mereka pun menikmati pesta kembang api. Di sana Dee nampak bete dan menganggap liburan ini sangat membosankan. Hingga tiba-tiba, kapten kapal yang bernama Erica pun datang. Walau ia merupakan sosok manusia, namun kecantikannya membuat Dee terpaku dan jantungnya pun berdetak dengan begitu kencang. Melihat hal itu, Mavis nampak khawatir dan langsung memeriksa keadaan sang ayah. No, he's having a heart attack. Now it's time to celebrate! Setelah selesai dengan kata sambutannya, Erica mulai mendekat dan menggoda Dee. Namun hal itu malah membuat Dee semakin terpaku dan mengucapkan kata-kata aneh. Sehingga Frank dan yang lainnya pun membawa Dee pergi dan mencoba menyadarkannya. Saat itulah Dee mengungkapkan bahwa ia telah menemukan zinc-nya kembali. Zing. Here we go. Scene lalu berpindah pada Flat yang sedang bertelanjang dada dan membuat para penyihir wanita terpukau. Sedangkan Winnie dan istrinya yang sedang berkeliling tanpa sengaja melihat adanya fasilitas tempat penitipan anak. Tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung masuk dan menitipkan ratusan anaknya yang sangat bedegong alias nakal di fasilitas itu. Alhasil, setelah sekian lama Winnie dan istrinya pun merasakan kebebasan dan bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kembali ke Erica yang nampak mencurigakan dan memasuki sebuah ruangan rahasia yang ada di lantai bawah kapal. Di sanalah identitas Erica yang sesungguhnya pun terungkap, di mana si Erica ini adalah cicit dari Van Helsing yang merupakan musuh bebuyutannya Dee. Dan kapal pesiar itu sengaja dibuat Van Helsing hanya untuk menjebak semua monster yang ada di dunia. Van Helsing kemudian menceritakan kembali tentang semua kegagalannya ketika menghadapi Dee. Namun hal itu tak membuat Van Helsing putus asa dan terus mencari cara untuk bisa menghabisi semua monster. Hingga suatu ketika ia menemukan sebuah buku kuno mengenai instrumen kehancuran yang tertimbun di bawah kota Atlantis, di mana instrumen kematian itu sangat dahsyat dan menjadi penyebab hancurnya kota Atlantis beserta semua monster penghuninya. Oleh karena itu, Van Helsing meminta Erica untuk membawa para monster ke kota Atlantis, mengambil instrumen kehancuran, lalu menjebak para monster dan membinasakannya. Lure the monsters to Atlantis, give the instrument of destruction, and then wipe them out. Don't worry, great-grandfather. Scene berpindah pada Dee yang nampak bahagia sambil berjoget ditemani oleh Blobby. Di sisi lain, Erica yang sudah muak dengan Dee mulai melakukan segala cara untuk menghabisinya. Namun anehnya, Dee selalu lolos dan hanya mengenai Blobby. Having fun? Oh, I'm having even more fun now that you're... Di waktu senggang, Mavis mengajak Dee, Flat, dan teman-temannya untuk bermain voli setan. Permainan pun berjalan dengan adu smash yang sangat mensetankan. Hingga kemudian saat Dee bersiap menahan bola smash yang dahsyat dari Frankie, tiba-tiba ia teralihkan oleh suara Erica yang sangat menggoda. They're monsters! Underwater volcano! Mereka pun tiba di tempat pemberhentian pertama, yaitu gunung berapi bawah laut. Lalu, Erica meminta semua penumpang memakai peralatan selam dan menjelajahi keindahan bawah laut. Setelah bersiap dengan alat selamnya, para monster pun mulai menyelami lautan dengan dipandu oleh salah satu staf, di mana
mereka ditunjukkan berbagai spot indah yang ada di sana. Sedangkan di sisi lain, Erika menaiki kapal selam berbentuk ikan yang dilengkapi banyak senjata. Dengan perlahan, ia mengikuti Dee yang sedang mengendalikan berbagai ikan bersama Mavis dan yang lainnya. Saat itu Erika sempat terpukau melihat keharmonisan keluarganya Dee. Namun, ia kembali memfokuskan dirinya dan mulai menembaki Dee. Seperti biasa, tak ada satupun tembakan yang berhasil mengenai Dee. Bahkan, akibat tembakan itu, ikan-ikan sejenis mulai mendekat karena menyangka kapal Erika adalah induknya. Begitu juga dengan Dee, Mavis, dan yang lainnya. Hingga kemudian Dee pun menangkap kapal Erika dan meminta Mavis untuk memfotonya. Saat itulah, Erika langsung keluar menggunakan alat pelontar dan menuju kapal pesiarnya kembali. Setelah selesai menikmati petualangan, Frankie dan yang lainnya pun bergegas untuk mencari makanan. Namun saat itu, mereka tanpa sengaja mendengar Erika yang sedang mengoceh perihal Dee. Dan lucunya mereka malah menyimpulkan bahwa hal itu adalah bukti cinta Erika pada Dee. Setelah itu Frankie dan yang lainnya meminta Dee untuk mengajak Erika berkencan. Namun tanpa diduga, di balik tangga Erika sedang mendengar percakapan itu. Kemudian ia pun mendatangi Dee dan dengan gugupnya Dee pun mengajak Erika berkencan menggunakan kata-kata yang mengedankan. The neck wrappings are in a nice coffin. Would you like to see my part? Yes, I'd love to go out with you. Di sisi lain, Tinkles yang sedang bersama Dennis dan Winnie tiba-tiba mengendus akan adanya bahaya dan masuk ke dalam ruang rahasianya Van Helsing. Lalu, ia pun mulai menggonggong tiada henti tepat di depan pintu. Namun Dennis dan Winnie yang tak tahu maksud dari Tinkles mencoba menenangkannya dan membawa ia pergi. Johnny, you go set everything up. And Tibalah di tempat pemberhentian selanjutnya, yaitu sebuah pulau tak berpenghuni yang ada di tengah lautan. Di sana, Dee mengusulkan agar Mavis dan Johnny kembali membangun kedekatannya dengan berkencan di waktu malam. Sedangkan ia akan menghabiskan waktu bersama Dennis. Tanpa pikir panjang, Mavis pun langsung menyetujuinya. Kemudian kita melihat para monster yang sangat enjoy menikmati suasana pantai. Begitu juga dengan Wayne dan istrinya yang sedang asik bermain tanpa gangguan anak-anaknya yang berdegong. Namun tiba-tiba mereka melihat ratusan anaknya mulai mendekat sambil menyiksa petugas penitipan anak. Isn't this place amazing? Saat malam, Mavis dan Johnny pun berkencan di sebuah kafe. Di sana, Mavis sedikit curhat pada Johnny tentang tingkah aneh ayahnya belakangan ini. Johnny pun mengatakan bahwa hal itu dikarenakan saat ini Dee sedang jatuh cinta pada Erika. Sontak, Mavis pun kaget dan nampaknya ia belum bisa menerima jika ayahnya jatuh cinta pada wanita selain ibunya. Berpindah pada Dee yang nyatanya bukan menjaga Dennis melainkan berkencan dengan Erika. Lalu, di tengah perbincangan kita melihat Erika yang mulai melakukan siasat jahatnya, yaitu mencampur makanan Dee dengan bawang putih yang notabene sangat ditakuti oleh Dracula. Namun pada kenyataannya bawang putih tak bisa membunuh Dee, melainkan hanya mengakibatkan perut Dee mules. Was that you? Di sisi lain, Johnny dan Mavis yang sedang berjalan di tepi pantai melihat Dennis yang sedang bermain bersama Frank dan yang lainnya. Mavis kemudian menanyakan keberadaan sang ayah, yang mana Dennis dengan polosnya mengatakan bahwa kakeknya itu sedang berkencan dengan Erika. Kembali pada Dee dan Erika di mana keduanya mulai saling curhat tentang masa lalu mereka masing-masing. Erika pun mulai simpatik dengan masa lalu Dee yang sudah menjadi ayah tunggal sejak Mavis masih bayi. Yang kemudian mereka pun saling menatap dan terbawa suasana. Namun saat akan melakukan penyedotan, tiba-tiba Mavis datang dengan wajah emosinya. Dad? Mavis! I should really go do captivating things. Berpindah pada Wayne dan istrinya yang sedang berlarian ke sana kemari menikmati kebebasannya. Sedangkan Erika sedang berdebat dengan Van Helsing, di mana Van Helsing meminta Erika untuk tak bertindak gegabah dan fokus pada rencana sebelumnya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Wayne dan istrinya. Van Helsing yang panik pun langsung membius dan menyekap keduanya di sebuah ruangan. Sesampainya di kota Atlantis, para monster dikejutkan dengan kemunculan Kraken yang nyatanya sangat imut dan hobi menyanyi, di mana si Kraken ini kemudian menuntun mereka semua masuk ke kota Atlantis yang sangat mewah dan elegan. Bahkan,
Kota itu dilengkapi fasilitas kasino yang membuat Frankie dan kawan-kawan tergoda untuk bermain judi di sana. Tak lama kemudian Dee mendatangi Frankie untuk menanyakan keberadaan Mavis, yang mana kali ini Dee membulatkan tekadnya untuk jujur pada Mavis tentang perasaannya pada Erika. Namun di waktu yang sama Dee melihat Erika yang sedang menuju suatu ruangan. Dee kemudian memutuskan untuk mengikutinya, dan tanpa diduga Mavis pun melihat Dee dan Erika yang kemudian ia pun mengikuti keduanya. Dee dan Mavis terus mengikuti Erika hingga memasuki sebuah ruangan rahasia yang ada di bawah tanah. Kemudian, Erika mulai menyusuri celah tebing dan menemukan sebuah danau di bawahnya. Erika kemudian menyelami danau itu. Begitu juga dengan Dee yang terus membuntutinya dari belakang. Hingga kemudian Erika pun sampai di lokasi keberadaan instrumen kehancuran. Namun tanpa diduga, tempat itu dipasangi banyak jebakan yang sangat mematikan. Untungnya, Dee tiba di waktu yang tepat. Di sana Erika terkejut dengan kemunculan Dee. Namun, ia mencoba terus berjalan untuk mengambil instrumen kehancuran itu. Hingga kemudian kita pun melihat pengorbanan Dee yang rela dihantam berbagai jebakan demi melindungi kekasih hatinya. Setelah berhasil melewati semua jebakan, Erika pun mengambil instrumen kehancuran yang terselip di sebuah patung. Lalu tiba-tiba, si isi bangunan itu pun mulai runtuh. Namun untungnya Dee dengan cepat berhasil membawa Erika keluar dari sana. Melihat kapak yang menancap di kepala Dee, Erika pun berniat untuk mencabutnya. Namun di waktu yang sama, Mavis datang dan beranggapan bahwa Erika hendak melukai Dee. Yang tentunya Mavis pun kesal dan langsung menyerang Erika dengan kekuatannya. Akhirnya Dee pun terpaksa mengungkapkan bahwa selama ini ia zing terhadap Erika, di mana hal itu membuat Mavis seketika terdiam dan tak mempercayainya. Sedangkan Erika yang tak tahu apa itu zing meminta penjelasan pada Dee, yang kemudian Dee pun menjelaskan bahwa zing merupakan istilah monster untuk cinta pada pandangan pertama. I could never be with a monster. I'm sorry. It doesn't matter. Dengan wajah lesu, Erika pun menyerahkan instrumen kehancuran pada Van Helsing. Yang kemudian, Van Helsing memberitahu Erika untuk segera menyiapkan pesta dansa yang telah direncanakan sebelumnya. Saat malam tiba, dengan penuh antusias semua monster pun bergegas menuju pesta dansa. Namun, tidak dengan Dee yang sedang patah hati dan berjalan dengan wajah lesunya. Hingga sesampainya di sebuah tebing, mereka pun dibuat terpukau dengan kemunculan sebuah gedung mewah, lengkap dengan fasilitas DJ yang muncul dari bawah lautan. Lalu, pesta dansa pun dimulai. Melihat Dee yang sedang sedih, Mavis pun bertanya pada Johnny mengapa ayahnya mau jatuh cinta pada orang yang ingin membunuhnya. Johnny pun menjawab bahwa cinta itu bagaikan teka-teki yang sangat sulit dipahami, sehingga Mavis harus melepaskan pikiran negatif dan lihatlah menggunakan mata hati. Setelah mendengar nasihat Johnny, Mavis pun meminta maaf pada Dee atas semua sikapnya yang berlebihan pada Erika. Hal itu Mavis lakukan karena ia takut jika Dee menikah nanti, maka ia akan kehilangan sosok ayah yang sangat ia cintai. Namun Dee mengatakan bahwa hal itu tak mungkin terjadi dan berjanji akan selalu mendampingi keluarganya di Hotel Transylvania. You're my cute little tarantula. How could I ever leave you? Mavis kemudian memotivasi Dee untuk kembali mengejar cintanya. Namun di waktu yang sama, Van Helsing muncul sambil menunjukkan instrumen kehancuran yang telah didapatnya. Lalu, ia pun mengungkap identitas Erika yang merupakan cicitnya, di mana hal itu membuat Dee begitu kecewa. I'm Erica Van Helsing. Van Helsing kemudian membuka instrumen kehancuran yang di dalamnya terdapat sebuah kertas berisikan tangga nada. Lalu, ia mulai memainkan piano sesuai dengan tangga nada instrumen kehancuran itu. Alhasil, Kraken langsung terhipnotis dan berubah menjadi sosok yang sangat buas. Hingga kemudian, Kraken pun muncul dan mulai menyerang para monster. Everybody out now! Saat keadaan mulai chaos, Dee memutuskan untuk menghadapi Kraken. Namun, ia malah tertangkap dan dililit oleh tentakelnya.
Mavis tak tinggal diam dan mencoba menyelamatkan sang ayah. Akan tetapi, Mavis pun tak sanggup menghadapi kekuatan tentakelnya. Hingga saat Kraken akan menghabisi Dee, tanpa diduga Erika langsung berusaha menyelamatkannya. Dengan bantuan Tinkles, Erika berhasil melukai salah satu matanya Kraken yang membuat Kraken kesakitan dan melepaskan cengkramannya pada Dee. Lalu, ia bergegas menyelamatkan Dee yang sedang dalam kondisi pingsan dan keduanya pun hampir terjatuh ke dalam jurang. Pada momen itulah Erika meminta maaf dan juga mengungkapkan perasaannya pada Dee, bahwasannya saat ini Erika zing terhadap Dee. Di mana hal itu membuat Van Helsing emosi dan langsung menghipnotis Kraken untuk menghabisi keduanya. Namun untungnya, Dee dan Erika berhasil selamat dari insiden itu. Johnny kemudian mendapatkan ide di mana ia akan mencoba melawan musik jahat Van Helsing dengan musik yang positif. Lalu, ia pun mengeluarkan alat DJ di dalam backpackernya. Dan setelah menemukan lagu yang cocok, Johnny kemudian meminta Dee untuk menyalurkan kekuatannya. Yang kemudian, terjadilah duel musik yang sangat membingungkan Kraken. Be happy, don't worry. Really? Nyatanya musik Johnny belum bisa mengalahkan musiknya Van Helsing. Kraken pun kembali menyerang dan berhasil menangkap Johnny dan juga Dee. Hingga saat keduanya hendak dimangsa oleh Kraken, Dee meminta Johnny untuk mencari lagu yang paling the best sepanjang masa. Lalu tiba-tiba dengan kekuatan musik Macarena, Van Helsing pun tak bisa berbuat apa-apa. Semua monster dan kraken terus bergoyang. Begitu juga dengan kertas tangga nada, instrumen kehancuran. Di sana Van Helsing pun tak kuasa menahan godaan musik Macarena yang membuatnya terus berjoget. Alhasil, Van Helsing pun terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Untungnya Dee dengan cepat menyelamatkannya. I'm sorry. Setelah diselamatkan oleh Dee, Van Helsing pun sadar bahwa selama ini ia telah salah menilai para monster. Ia kemudian meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi kesalahannya. Lalu kita pun melihat Dee dan Erika yang melakukan tatapan zing secara bersamaan. Setelah itu, kapal pun pergi meninggalkan kota Atlantis. Beberapa waktu kemudian mereka pun kembali ke Hotel Transylvania. Di sana, kita melihat Dee yang sedang membawa Erika ke atap loteng. Dan setibanya di atap, tanpa basa-basi, Dee menunjukkan cincinnya dan langsung melamar Erika. Sontak, hal itu membuat Erika sangat gugup dan mulai mengucapkan kata-kata yang aneh. Hingga pada akhirnya Erika pun menerima lamaran Dee. Film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah cinta itu bagaikan teka-teki yang sangat sulit dipahami. Terkadang, kita hanya perlu melepaskan pemikiran negatif dan cukup melihatnya menggunakan mata hati. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada ucapan atau penyampaian yang menyinggung. Saya Johnny pamit undur diri. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.